Perdebatan antara Ronggo Warsito dengan Raja, bagaimana pendidikan dengan karakter ini menang mana? Pendidikan dengan karakter menang mana? Kata Raja, menang pendidikan. Akhirnya mendidik Ketang. Ketang dididik iso joget, iso numpak sepeda, iso nyarek nyor, macam-macam hebat. Sampai membedet tamuh langsung ngeberampatan tanpa dikomando. Hebat. Ketang. Anjing kan luar biasa nego dari Ketang-Ketang latihan hebat, padahal karakternya semacam itu bisa dididik. Kedua, mendidik kucing. Kucing itu dididik akhirnya sampai pinter seperti Ketang, kalau ada tamu membawa rampatan tanpa dikomando. Hebat, ini tarbiyah. Pendidikan bisa merubah. Terus menang mana? Terus akhirnya kata Ronggo Warsito, kita uji terlebih dahulu. Ronggo Warsito sowan pada Raja. Begitu datang, ternyata Ketang membawa rampatan. Kurang 1 meter dilemparin batu. Apa yang terjadi? Semua rampatan dibuang, tinggal menangkap batu. Kenapa? Karena karakternya Ketang kalau dilempar mesti nangkap. Tidak bisa berubah walaupun dididik bertahun-tahun. Ternyata hanya 1 kali saja diuji, hilang. Demikian pula kucing. Begitu membawa rampatan sudah dekat, Ronggo Warsito melempar tikus. Apa yang terjadi? Langsung rampatan dibuang, dia mengejar tikus. Kenapa? Karakternya kucing, kalau ada tikus mesti mengejar. Loh, dari sinilah kita jangan melihat dari formalnya seseorang. Dia loman sekarang, dia membagi-bagikan sembako, membagikan uang karena akan menjadi caleg atau akan menjadi bupati. Kalau karakternya kucing, nanti ketika ada tikus kau akan ditinggal langgang untuk mengejar tikus. Demikian pula kalau karakternya Ketang, walaupun sekarang loman membagi harta, membagi sembako agar kau memilih, setelahnya jadi ada dilemparin batu, dia akan menerka dan kamu akan ditinggal langgang. Makanya jangan hanya perhatikan tentang jasanya dia sekarang, tapi kau lihat karakternya dia, penting semacam itu. Ini yang kita tahu, karakternya para ulama-ulama yang kita tahu. Jangan hanya dengan nasi bungkus saja kau anggap sudah berjasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kasbul qulub an-nasr yang pertama, ilmu yakin. Ilmu yakin bagaimana? Sadar. Sampai bisa sadar ini setelahnya ada amali, al ilmu al amali yurisu al laduni, ilmu laduni. Kenapa? Kalau sampai bisa mengamal, biasanya setiap zuhur, setiap azan berangkat jamaah, dimanapun kau berada mendengarkan azan, ini waktunya jamaah. Yakin paham. Kalau kau biasa malam tahajud dan begitu bangun akan sadar, alhamdulillah waktunya tahajud. Kalau kau biasa waktunya mengaji, jam sekian waktunya ngaji, begitu sampai tahu waktunya ngaji. Ini namanya ilmu laduni. Ini disebut dengan kasful qulub ainul yakin. Ilmu yakin. Makanya ilmu yakin itu ilmu laduni, nggak bisa dipelajari. Tata cara wudhu bisa dipelajari, tata cara tahajud bisa dipelajari, tata cara zakat bisa dipelajari. Tapi untuk menyadarkan orang bisa tahajud, menyadarkan orang bisa zakat, menyadarkan orang bisa sedekah, tidak bisa diajari. Ini ilmu laduni. Yaitu setelah membiasakan akhirnya sadar. Kalau sudah sadar, oh iya saya dibangunkan oleh Allah, didekatkan air untuk tahajud. Ini sadar. Apa bisa ngelakoni? Belum tentu. Kadang ini tidur dulu lah sebentar lagi, nanti tidur dulu sebentar lagi. Itu setan. Nah biasanya yang kayak gini perlu membutuhkan yaitu ainul yakin. Kalau dia itu sudah melaksanakan berarti ainul yakin. Kalau sudah melaksanakan, maka akan kalau mendapatkan rezeki dari Allah akan mendapatkan hidayah. Kasbul qulub yang ketiga gitu. Hakul yakin, merasakan kenikmatan berhadapan dengan Allah, merasakan sowan di hadapan Allah. Maka sama-sama sholatnya, yang satu sholatnya merasa nikmat, yang satu tidak, karena yang satu sampai hakul yakin, yang satu tidak sampai hakul
yakin. Kenapa kok tidak bisa merasakan? Orang sholat itu adalah menghadap kepada Allah, yang sebenarnya bisa merasakan kenikmatan karena bertemu dengan kekasih, tapi karena dia punya penyakit akhirnya tidak bisa merasakan nikmat. Seperti halnya orang makan, sama-sama makanannya, tapi yang satu merasakan nikmat, yang satu tidak merasakan nikmat, karena yang satu sakit dengan yang satu sehat. Yang sehat merasakan nikmat, yang sakit tidak merasa. Tidak. Orang sholat, biasanya orang sholat itu muntah zikir, katok-katoknya zikir, dan orang itu kalau zikir setan lari. Allah Ta'ala mengatakan walladzina taqu idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsyirun. Tapi kenyataannya orang-orang itu sholat tidak setan lari, malah justru kita diajak lari. Loh, kenapa? Apa ini salah Al-Qur'annya? Kita sholat Allahu Akbar, kata setan, biar yang sholat hanya gambarmu saja, yang sholat patungmu saja. Kamu ayo ke Ombon, ke pasar, ayo nyari pesek, ayo ke Tegal, ayo Daud dan lain sebagainya. Orangnya disuruh sholat hanya gambarnya saja, hatinya diajak pergi oleh setan. Mestinya setan lari, kok malah justru kita yang diusir oleh setan. Ada apa? Orang zikir itu akan bisa mengisir setan, seperti halnya setan itu seperti halnya asu lapar. Zikir itu seperti halnya gurak asu lapar. Asu lapar digurak sedikit saja akan lari, dengan catatan yang gurak tidak membawa makanannya asu. Kalau sampai menggurak asu, dengan membawa makanannya asu, asunya nggak lapar, keteknya namanya pateknya tidak lapar, malah justru pateknya datang dari panjenengan apa? Dikira memberi makan. Orang zikir akan bisa usul kepada Allah kalau tidak membawa makanannya setan. Apa makanannya setan? Yaitu senang dunia, senang jabatan, senang kaya, senang berhias. Itu makanannya setan semuanya. Selama itu masih ada, gak akan pernah Anda merasakan usul kepada Allah Ta'ala dengan hakul yakin. Ini penting. Nah, makanya dihilangkan yang semacam itu. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan, ketika ada masalah apapun bukan diperintahkan fas'alul ulama, tidak, tapi Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa kok tidak fas'alul ulama tapi fas'alu ahla dzikri? Sebab orang itu bisa dikatakan ahlu zikir, kuat zikir, menikmati rasa zikir kepada Allah, itu orang takwa. Kalau orang yang tidak takwa, demi Allah tidak kuat zikir, Pak. Tidak kuat zikir. Jadi coba kalau nggak percaya, onceng orang-orang desa yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, sholat zikir, sekejap ben ngantok pun, tunduk, tak kuat. Waktu Jumatan ben kebedateng langsung tendung, tak kuat. Kenapa? Karena ada maksiat, ada, kalau tidak takwa tidak kuat. Makanya untuk bisa kuat zikir, bahkan bisa kuat ibadah, ini bukan konsepnya ngalim, tapi konsepnya harus dibersihkan hatinya. Karenanya untuk mencari ilmu agama, ilmu batin, konsepnya bukan hanya sekedar ngaji, tapi konsepnya harus riyadhah. Riyadhah bagaimana? Yaitu termasuk menjauhi kesenangan-kesenangan yang ada di dalam lahir, kesenangan-kesenangan dunia, biar bisa masuk. Jauhilah maksiat. Makanya ingin cerdas, ingin hafal. Ketika Imam Syafi'i lapor kepada gurunya, sakautu ila waqi'in an su'i dzikri fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jangan maksiat, kamu akan hafal. Kalau juga maksiat gak bisa. Ada seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu biasanya sholatnya satu hari satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Tapi pas satu malam dia tidak bisa sholat. Tidak bisa merasakan, ngantuk sekali. Akhirnya setelahnya ngantuk, terus tertidur sebelum subuh. Dia itu bangun, ternyata ngipi. Dalam tidur itu ngipi ketemu dengan malaikat 2 turun dari langit, jagongan malaikat. Itu orang yang disiksa oleh Allah. Siapa itu? Ibrahim bin Adham. Orang yang disiksa oleh Allah. Kenapa disiksa? Coba kamu lihat semuanya sekarang ini dapat unjangan dari Allah, sowan dari Allah, munajat dari Allah, jagongan dari Allah. Dia tidak diundang oleh Allah. Kenapa kok disiksa?
Jadi orang itu yang biasa diundang kok tidak diundang itu merupakan pukulan. Tapi kalau orang tidak biasa diundang, nggak diundang tidak masalah. Makanya orang tidak bisa tahajud itu pukulan bagi orang yang biasa tahajud. Tapi bagi orang yang tidak bisa tahajud, no problem, tidak masalah. Kenapa? Memang tidak biasa. Ternyata hanya dosa sedikit. Apa? Ibrahim bin Adham itu sorenya itu pergi ke pasar membeli kurma. Setelah membeli kurma kemudian dijualin, dikasih oleh yang menjual, terus diwadahi. Ternyata wadahnya kurmanya yang menjual itu satu. Masuk di dalam wadahnya dibiarkan di bawah pelumang, di bawah kebeleman. Elok ibu beli, ini kan tak disiksa oleh Allah, tak bisa sholat. Masya Allah. Termasuk belajar ngantuk, tak bisa ngapa lagi, tak bisa sinau. Ini kenapa? Mungkin makanannya barang haram. Ini tidak bisa dilakukan di pesantren. Makanya kalau tidak mampu membiayai anaknya di pesantren, serahkan saja pada kiainya. Jangan cari biaya yang tidak halal. Bagaimanapun anakmu pandai tidak akan bisa kasful huruf adil asrar. Syekh Syairozi itu termasuk orang ahli thariqah halul ilmi. Beliau itu